pembesaran kapasitas. Belajar dari kitab Musa yang mengalami pembesaran kapasitas. Kita bisa melihat dan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan membentuknya dari seorang gembala yang penuh dengan ragu, tetapi menjadi pemimpin besar bagi Israel, bangsa yang besar Israel. Kisah Musa ini terdiri dari 3 bagian. 120 tahun Tuhan menyertai Musa. 40 tahun pertama terjadi di Mesir, di istana Firaun. Musa belajar mengenal leadership, kepemimpinan, hikmat, pemerintahan. Dan dari awal kisah Musa ini, Musa dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. 40 tahun yang kedua terjadi di Midian. Di saat Musa berjumpa dengan Tuhan di semak belukar. Musa diajarkan tentang kerendahan hati, kesabaran, dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita akan membaca di Keluaran 3 ayat 2. Saya akan membacanya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, nampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Bapak Ibu Saudara, lalu 4 tahun ketiga terjadi di padang gurun. Musa dipimpin Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Musa mengaplikasikan apa yang telah dia pelajari selama 80 tahun. Bagaimana kita melihat Musa baru setelah 80 tahun, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, setiap proses dari Tuhan ada artinya, tidak sia-sia. Proses tidak akan terjadi secara instan. Maka mie instan mungkin yang lain enak. Siapa yang suka makan mie instan? Kalau mie instan itu enak. Tapi kalau saya tidak suka, saya suka mau yang diproses. Karena diproses itu sehat dan rohaninya kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, proses itu tidak secara instan. Kita belajar tadi dengan Musa. 80 tahun Musa diproses Tuhan, kapasitasnya diperbesar. Amin. Diperbesar menjadi pemimpin yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang kita akan mengalami diproses Tuhan. Dengan waktu yang spesifik dari Tuhan, durasinya, waktu dan prosesnya pasti berbeda-beda setiap kita. Amin. Ada yang bertahun-tahun, 5 tahun, 3 tahun. Di proses Tuhan, mengalami proses Tuhan ada yang bertahun-tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai seperti Musa 80 tahun. Ada juga yang diproses Tuhan berbulan-bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Ada juga yang diproses Tuhan beberapa waktu saja. 2-3 hari Tuhan sudah jawab. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada yang pernah mengalaminya? Pasti kita semua ada yang mengalaminya. Pasti saya percaya kita akan mengalami Tuhan dalam minggu ini, hari ini dan minggu ke depan dan seterusnya. Tuhan akan membuat kita mujizat demi mujizat karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup berkuasa. Amin. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ada seorang jemaat katakan pada saya, dia baru menikah dan dia tidak punya anak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai pada titik 7 tahun setengah, mereka datang dan saya bilang, Bapak Ibu tetap percaya, pertolongan Tuhan tetap ajaib. Di saat engkau percaya, bergantung dan berharap kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil kata Tuhan. Amin. Setelah kami berdoa, tiba-tiba tahun yang ke-8 Bapak Ibu, dia hamil. Dia hamil dan melahirkan anak laki-laki. Bukan hanya itu Bapak, belum setahun anak kedua lagi muncul Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Tuhan itu. Setahun bisa anak kedua, anak lahirnya 2 memang Bapak Ibu Saudara. Pada saat di rumah sakit,
Istrinya baru melahirkan, bapaknya sudah datang. Ibu pendeta berdoa supaya anak ketiga. Istrinya langsung kaget. Bapak, beta baru sakit di ranjang ini, belum pulang ini. Anak ketiga. Bapak terlalu semangat. Kepingin punya anak laki-laki karena anaknya 2. Kepingin anak perempuan, anak laki-laki karena anaknya perempuan. Kepingin anak laki-laki. Bapak sabar Bapak, ibu belum pulang. Ibu Subetaria sebelum pulang ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan membentuk proses dan mereka lihat keajaiban. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, dokter katakan tidak bisa melahirkan. Dan setelah ibu pulang, kita berdoa apa yang Bapak imani terjadi. Memang kalau Tuhan menghendaki, Bapak akan mendapatkan apa Bapak inginkan sesuai dengan iman Bapak. 2 tahun, setahun 2 tahun, bapaknya bilang istrinya melahirkan lagi. Dan apa Bapak Ibu Saudara? Anak itu laki-laki. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang kita percayai, apa yang kita imani, pasti terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukannya itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang berbulan-bulan. Di saat kita membutuhkan pekerjaan, ada seorang kakak nona datang, ibu doakan, mau minta lamaran. Berlembar-lembar sudah dibagikan, tapi tidak pernah dipanggil sama pekerja, sama lowongan itu. Percaya ibu, percaya kakak bahwa Tuhan, ada waktu Tuhan akan memberikan engkau kerja tepat pada posisi yang engkau minta. 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian dibilang, ibu saya sudah terima di Kupang sini. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan mendengar apa yang dia doakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan hidup kita, bertahun, berbulan, ataupun berhari-hari, tidak ada yang mustahil. Dia sanggup. Di saat kita setia dalam proses yang Tuhan berikan, maka kita akan melihat setiap janji-janji firman Tuhan pasti digenapi. Karena dia Allah yang berjanji, tidak pernah mengingkari janjinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya juga mau bersaksi bagaimana firman-Nya berhari-hari Tuhan jawab Tuhan. Bukan berhari-hari. Kita baru omong saja Tuhan sudah jawab Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini saya lagi duduk di toko, lagi duduk santai dan Bapak Gembala datang. Aduh bagaimana ini pembangunan gereja ini, besok mau bayar nih, mau corlai. Langsung saya bilang begini, jangan khawatir, burung di udara saja Bapak pelihara. Apa kamu? Bapak mencintaimu lebih dari burung yang di udara. Amin Bapak Ibu Saudara. Suami saya ketawa, percaya bahwa kalau Tuhan yang suruh membangun rumah Tuhan, pasti Tuhan selesaikan indah pada waktunya Tuhan. Bukan waktu kita. Amin. Tapi seringkali kita paksa Tuhan. Tuhan maunya beta. Tuhan tidak. Rencanaku, rencana yang terbaik, terindah. Luar biasa kalau di dalam Tuhan. Tidak ada biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Pada saat saya bilang begitu, dia bilang iya amin. Tapi ini lagi 2 hari. Tiba-tiba saya lagi ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala, SMS saya masuk. Tik, tin, saya baca. Ibu Gembala, tolong nomor rekening gereja kok. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat itu saya kirim, dia langsung balas Bapak Ibu. Dia transfer. Besok lagi, bukan dari Kupang, dari Jawa dia transfer. Melalui Bapak Gembala dan saya. Berturut-turut. Dan saya melihat kuasa Tuhan nyata. Di saat kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita ini kepunyaan Allah. Tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah dibiarkan. Kekurangan satu apapun. Amin. Jangan terburu-buru dalam proses Tuhan. Jangan kita tidak sabar dalam pembentukan Tuhan. Terkadang masa sulit ada cara Tuhan memperbesar kapasitas kita. Karena Tuhan bilang Tuhan yang akan memperbesar kapasitas kita. Maka Tuhan yang akan turun tangan. Tuhan yang akan bekerja. Karena kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Kebaikan kita. Tuhan berikan kita kebaikannya. Mujizatnya dalam kehidupan kita di saat kita mengalami proses yang Tuhan izinkan lewati. Bukan tidak ada maksud. Ada sesuatu hal yang Tuhan mau belajarkan. Tuhan mau kita belajar di dalam proses
untuk memperbesar kapasitas kita. Tuhan seringkali membentuk kapasitas kita melalui apa Bapak Ibu Saudara? Melalui proses, tantangan, rintangan. Bukan secara instan Bapak Ibu ikut Tuhan. Di balik proses masalah yang besar, pasti ada berkat yang besar. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Ayo, di sini kita katakan bersama-sama dengan saya. Di balik proses masalahku, ada berkat yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah putus asa, semangat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan takut di proses Bapak Ibu. Kita akan melihat, mengalami Tuhan. Dan kita bisa melihat keajaiban yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kesaksian itu membuat banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita mau jadi saksi Tuhan? Siapa yang mau jadi saksi Tuhan? Kalau kita mau jadi saksi Tuhan, maka proses kehidupan itu tetap berjalan. Tapi kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang menolong kita, memberikan kita kemenangan. Seperti hari ini kita akan belajar. Poin yang kedua, slide berikutnya. Musa sempat menolak panggilan Tuhan dengan berbagai alasan. Siapakah aku Tuhan? Kita akan membacanya di Keluaran 3 ayat 11. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan apa Bapak Ibu Saudara? Aku akan menyertai engkau. Begitu juga hari ini. Hari ini Tuhan katakan aku akan menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita? Tanding kita? Tuhan yang akan selalu menyertai dan melindungi kita. Dan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan apapun, di situasi apapun, di saat kita dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Di saat kita susah, di saat kita senang, di saat kita tidak punya uang, di saat kita sedih, di saat kita pada saat kita kaya, di saat kita miskin. Dimanapun situasi hidup kita, dalam keadaan apapun kita, di lembah kekelaman, di mana saja, dalam situasi hidupmu, di saat engkau dikecewakan, di saat engkau sakit hati, di saat engkau menangis, dan engkau berkata, Tuhan, di manakah engkau? Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Karena di firman Tuhan katakan, di Ibrani 13:5b, karena aku telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap percaya hari ini kabar gembira buat kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita di lembah kekelaman. Tapi Dia selalu mengangkat kita, memberikan kita kemenangan, memberikan kita jalan keluar. Karena bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Karena Dia sudah tinggal di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Penyertaan dan penyediaan Tuhan yang nyata ketika kita merasa tidak mampu, tidak bisa Tuhan. Beta lemah Tuhan, beta banyak kekurangan Tuhan, beta terbatas Tuhan, beta capek Tuhan. Apa yang menjadi kelemahanmu? Mari datang bawa kepada Tuhan yang kita sembah. Datang bawa semua pergumulan hidupmu, datang kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan menolongmu. Dan Tuhan akan memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar. Dan mencukupi segala yang kau butuhkan pada engkau saat engkau datang. Masalah apapun, mari datang dan bergantunglah kepada Tuhan. Karena di mana kita lemah,
maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini adalah kabar baik buat kita. Di mana kita lemah, maka kuasa Tuhan akan sempurna di dalam kita. Bukannya sempurna tuh Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan kekuatan untuk menghadapi proses yang ada. Proses demi proses. Bukan Tuhan tinggalkan engkau, tidak. Bapak Ibu, Tuhan mau engkau melewati proses demi proses supaya engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahwa di dalam proses itu engkau akan mengerti rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya jangan tegang Bapak Ibu. Ya, kita akan membaca di Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena, baca keras Bapak Ibu Saudara, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, bukan saya yang omong. Tapi kenyataan di dunia ini kita melihat keadaan kita lemah, kita tak berdaya, kita terluka, kita banyak kelemahan, penganiaya datang, kesedihan datang. Semua yang menjadi kekuranganmu, kelemahanmu, mari datang kepada Tuhan. Maka Tuhan, karena di dalam kita menghadapi proses yang ada, kita menjadi lemah. Tapi tetap percaya bahwa di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kuasa Tuhan menjadi sempurna, tapi dikatakan bahwa aku senang dan rela. Biasa kalau penderitaan semua orang pasti tidak mau. Mau yang enak-enak Bapak Ibu Saudara. Mau yang enak, makan enak, dipuji. Mau semua yang enak-enak. Tapi yang menderita, yang susah, yang kelemahan, kita merasa Tuhan itu bagian. Kita salahkan orang, kita tidak menilai diri kita, tapi kita menyalahkan orang lain. Tapi di dalam kelemahanlah kuasa kita menjadi sempurna. Bukan hanya sempurna di saat kita menghadapi proses, menghadapi kelemahan. Kadang-kadang kita lemah iman, lemah tubuh, semua kita menjadi frustasi sama Tuhan. Di mana Tuhan penyertaan-Mu? Di mana Tuhan rencanamu di dalam hidupku? Aku sudah melayani di dalam Tuhan. Tapi mana Tuhan? Aku terus di dalam kelemahanku, kesusahanku. Kita sering berkata seperti itu. Di mana kau Tuhan? Tetapi hari ini kita harus semangat. Bahwa di saat kita lemah, maka kita akan kuat di dalam siapa? Dalam Kristus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Kalau kita kuat menghadapi tantangan, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita menghadapi badai proses kehidupan. Poin yang ketiga, Musa tetap bergantung pada Tuhan dalam tantangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saat menghadapi Laut Merah, ini Laut Merah Bapak Ibu, Laut Merah, Musa berkata kepada bangsa Israel di Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin Bapak Ibu, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Siapa yang mau proses hidup kita adalah tangan Tuhan, yang Tuhan akan bekerja, Tuhan yang akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Dan kita akan melihat terobosan demi terobosan, berkat demi berkat yang Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Musa tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan mendatangkan kemenangan dari Tuhan. Tuhan yang berperang buat bangsa Israel. Bangsa Israel yang diam saja. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel
melewati Laut Merah Bapak Ibu Saudara. Di sepanjang perjalanan Musa mencari petunjuk Tuhan di Keluaran 33 ayat 15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Amin Bapak Ibu Saudara. Musa sendiri minta bimbingan Tuhan. Musa sendiri meminta petunjuk Tuhan. Musa sendiri bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dalam tantangan sekalipun, dalam menghadapi Laut Merah, menghadapi tantangan, Musa tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menghadapi tantangan, proses, jangan hanya mengandalkan strategi manusia, kepintaran manusia, hikmat manusia. Tetapi mari bergantunglah kepada Tuhan yang punya kuasa di surga dan di bumi Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang sumber yang tidak terbatas, sanggup melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lakukan perkara dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkan hidup kita. Apa yang kita mau serahkan kepada Tuhan? Pasti masalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Masalah yang kita hadapi kita serahkan di Tuhan. Masalah apa Bapak Ibu Saudara? Kita seringkali pikul kita punya masalah ini Bapak Ibu Saudara. Pikul kita punya masalah ini Bapak Ibu. Masalah apa? Kekhawatiran, kesakitan, kelemahan, masa depan. Bagaimana Tuhan bepu masa depan ini? Sudah umur nih, soalnya ada lihat Tuhan pemujizat. Ini beta masih pikul-pikul beban keluarga, bepu suami juga belum bertobat ini Tuhan. Pikiran Bapak Ibu Saudara, kita pikul kita beban. Tuhan bepu anak ini bicara juga belum dengar-dengaran. Belum tamat selesai sekolah, bagaimana ini Tuhan? Semua beban yang kita tumpuk di sini Bapak Ibu, kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Masa depankah? Usahamu atau pekerjaanmu? Sakit penyakitmu? Atau dosa? Dosa masa lalu? Masa lalu yang kau ingat-ingat terus tuh, Tuhan bilang sudah lupa tuh. Tapi beta ada pikul nih Tuhan, masih sakit di sini. Di sini yang sakit Tuhan. Di sini yang sakit di hati. Mulut memang hilang. Tapi kalau di hati, kalau lihat dia, gigi asam Bapak Ibu Saudara. Kita bilang Tuhan tapi Tuhan bilang apa? Serahkan di Tuhan. Serahkan di Tuhan. Tapi kita tidak mau serahkan. Tuhan usul tahu kok. Bepu jalan hidup ini Tuhan. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu, tapi Tuhan memang lu tahu, tapi lu belum tahu beta ini seperti apa, dia seperti apa. Memang Tuhan tahu, tapi kadang-kadang kita yang belum melepaskan itu beban. Masih pikul-pikul, Tuhan be ingat-ingat tuh Tuhan. Dia pinjam uang, sone bayar, main cari-cari, main hilang terus. Itu mau suruh Tuhan kasih lupa. Aduh Tuhan kalau uang memang bisa dicari, tapi ini hati, kalau sudah tersakiti, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita mau serahkan nih Tuhan masih dalam pro and kontra. Tuhan lu tahu kok Tuhan. Bisa setiap hari nih, bilang Tuhan beta serahkan, tapi beta ini masih ingat-ingat itu yang belum bisa beta lepaskan. Bagaimana itu orang itu? Bisa omong lah Tuhan Kalau lihat dia susah sudah datang. Tapi Tuhan katakan serahkanlah semua beban hidupmu. Dan percaya, kuncinya percaya. Kekristenan kita adalah percaya. Jangan pernah ragu. Percaya melangkah. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai engkau. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau percaya maka semua beban hidupmu Tuhan akan bertindak untuk engkau diberikan kemenangan, kelepasan, keluarga yang bahagia.
Apa menjadi pergumulanmu? Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan mau engkau lepaskan dan percaya, maka Tuhan yang akan bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara, kapasitas kepimpinan bertumbuh saat kita belajar percaya di tengah kesulitan yang ada. Kalau kita mau lihat kapasitas kita diperbesar, maka kita harus mengalami namanya proses. Mengalami proses yang nanti Tuhan izinkan untuk kita bisa melihat Tuhan akan memperbesar kapasitas engkau. Dan engkau akan melihat bahwa itu bukan karena saya, tetapi semua karena Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Di tengah kesulitan pun kita akan melihat dan mengalami Tuhan yang hidup. Kita bisa bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Dan kita bisa bersaksi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Karena kesaksian itu membuat kita melihat pertolongan yang ajaib. Dan kita bisa menyaksikan di saudaraku, di tetanggaku, di pelayananku. Untuk apa Bapak Ibu kesaksian? Kesaksian itu untuk memuji nama Tuhan. Kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Poin keempat, slide berikutnya. Musa tidak sempurna, tetapi Musa taat, dipakai Tuhan. Musa pernah marah dan memukul batu. Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu. Berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Musa gagal. Kegagalan Musa karena dia tidak taat, ia emosi, ia memukul batu karang. Berapa kali Bapak Ibu Saudara? Dia pukul 2 kali. Padahal Tuhan suruh berapa kali Bapak Ibu Saudara? 1 kali saja. Tapi kenapa dia pukul 2 kali Bapak Ibu Saudara? Dia emosi. Kadang-kadang kalau kita emosi ini, kita sonde sabar lah, hantam sah. Tapi kita fatal. Kita tidak masuk di tanah Kanaan Bapak Ibu Saudara. Kegagalan Musa karena ia tidak taat. Sehingga ia memukul batu karang itu 2 kali. Sehingga ia merusakkan gambaran tentang Kristus. Di mana Kristus hanya 1 kali saja dihukum di atas kayu salib. Musa karena kegagalannya itu, ia tidak bisa masuk di tanah Kanaan pada waktu itu. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Musa bisa menginjakkan kakinya di tanah perjanjian pada waktu itu. Di atas gunung transfigurasi pada waktu Tuhan Yesus berubah rupa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sekalipun Musa pernah gagal, tetapi Musa tidak menyerah. Dia tetap percaya dan melangkah maju Bapak Ibu. Seringkali kalau kita ada masalah, melangkah maju atau melangkah mundur Bapak Ibu Saudara? Maju ke mundur kalau ada masalah. Biasa kita mundur, tunggu dulu beta ada masalah. Jadi beta tidak pelayanan lain. Beta sudah berdoa lain. Tapi Musa maju melangkah walaupun dia gagal sekalipun. Sehingga Musa ini tetap menikmati janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kita mau seperti Musa, Bapak Ibu Saudara, ada di proses sama Tuhan. Kita harus maju melangkah. Jangan pernah melihat keadaanmu, situasimu. Maju melangkah. Walaupun kiri kanan gosip dirimu, tetapi Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan membela perkara beta toh. Karena ada Tuhan. Tak usah kotong pikir. Jadi kita harus belajar seperti Musa. Sekalipun dalam kegagalan sekalipun. Masa lalu yang membuat engkau merasa gagal. Ataupun hari ini. Jangan pernah menyerah. Ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kehidupanmu. Tetap percaya. Jangan pernah menyerah. Tetap percaya. Jangan pernah menyerah dan melangkah. Bapak Ibu Saudara, walaupun ada badai kok, walaupun orang gosipin, walaupun kita melihat kekurangan kita, maju saja, maju, nanti Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Karena ada kuasa Tuhan di dalam kita. Kenapa kita harus takut kepada manusia, tetapi tidak takut kepada Allah yang kita sembah. Ada Allah yang hidup. Kalau kita maju melangkah, maka kita akan melihat dan menikmati janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Kalau kita maju mundur, kita tidak lihat janji Tuhan. Tapi kalau kita maju bersama dengan Tuhan, bagi Tuhan akan menolong, menguatkan di saat engkau terburuk, lemah. Tuhan pasti angkat engkau. Di titik terendah pun, Tuhan akan angkat engkau, anakku, bangkit anakku. Berjalanlah bersamaku, karena rancanganku belum terselesaikan dalam hidupmu. Rencanaku belum digenapi dalam hidupmu. Kalau kita melihat keadaan memang susah. Tapi kalau kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Namun Musa tetap disebut sebagai hamba Tuhan yang setia. Walaupun dia gagal. Tetapi Tuhan katakan, Musa adalah hamba Tuhan yang setia. Orang bisa melihat engkau gagal. Tapi bagi Tuhan, engkau diberikan kemenangan. Engkau tidak pernah gagal. Engkau anak yang kukasihi. Musa disebut sebagai hamba Tuhan yang setia. Mari kita baca di Ulangan 34 ayat 5. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab. Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Musa disebut sebagai hamba Tuhan oleh Tuhan. Walaupun dia gagal, tapi dia jadi disebut hamba Tuhan. Hari ini kita belajar sama Musa. Walaupun dalam kegagalan, engkau merasa, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Aku gagal. Tapi mari, jadilah setia sama Tuhan. Berjalan maju bersama Tuhan. Jangan takut gagal, Bapak Ibu Saudara. Yang penting adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, taat. Walaupun kita gagal, kita taat akan janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan katakan tidak pernah dia mengingkarinya. Tuhan bukan manusia mengingkari janjinya. Kalau kita manusia, besok tunggu besok son datang. Janji tinggal janji. Tapi Tuhan bilang, Tuhan bukan Allah yang berdusta. Tadi firman Tuhan kita belum membacanya. Coba. Firman Tuhan yang bilangan 23 tadi. Dia katakan begini, saya membacanya saja. Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Hari ini kita harus yakin bahwa kita punya Allah yang hidup. Dia berjanji maka dia akan menggenapi apa yang kita pergumulkan, proses hidup kita. Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan bertindak. Jangan ragu-ragu, percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan berperang ganti kita. Tuhan akan memberikan kita kemenangan, jalan keluar yang terbaik di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan yang berjanji, dia akan menepati janjinya. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan engkau gagal, rugi dong kalau gagal.
nanti tidak dapat lihat berkat. Tadi tuh masalah adalah berkat yang besar. Kalau kita gagal terus, mana kita bisa melihat janji Tuhan? Bangkit, maju, melangkah bersama Tuhan. Maka kita akan melihat kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini mungkin kita pernah gagal. Mungkin pernah kita dikecewakan. Mungkin pernah kita disakiti. Mungkin pernah kita dilukai. Sesama kita ataupun keluarga kita. Kita gagal. Karena apa yang kita rindukan tidak terjadi sesuai apa yang kita minta. Kalau kita pernah gagal. Kita mengalami kegagalan. Jangan pernah tinggal di dalam kegagalan. Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit. Bangkit dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupanmu. Karena indah pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita minta Tuhan, besok saat Tuhan tapi Tuhan bilang tidak anakku. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus bangkit? Tuhan mau kita bangkit bersama-sama. Karena di Amsal 24 ayat 11 katakan, sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mazmur 37 ayat 24, sama-sama. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hari ini bangkit, semangat. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan bilang bangkit, aku akan menopangmu, memberikan kekuatan. Di saat engkau lemah, disitulah kuasaku menjadi sempurna Bapak Ibu Saudara. Kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan menopang kita. Dia akan berperkara dalam hidup kita. Untuk hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Di saat kita maju melangkah bersama dengan Tuhan, maka perkara besar yang mustahil, apa yang menjadi pergumulanmu, Dia Allah yang akan selalu memberkati kehidupanmu, berlimpah-limpah dengan segala kebaikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa memperbesar kapasitas kita meskipun kita memiliki kelemahan. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasanya yang luar biasa. Supaya kita bisa menjadi kesaksian yang hidup. Dan kita bisa mengalami Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Dia berdaulat atas hidupku. Dan kita bisa menjadi saksi di mana kita ada. Menceritakan kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kita sembah. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipuji. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ini bukan orang Kristen Bapak Ibu. Saya lahir dari Buddha. Orang tua saya Buddha, Cina dari Taipei. Dan mereka balik ke Indonesia dan ini register sebagai warga negara Indonesia. Mama saya juga, kami dari Ternate. Jadi pada saat kami lahir, saya sudah SMA, kami bertumbuh di dalam Buddha, Konghucu. Kenapa saya harus bilang begini? Tadi malam suami saya telepon saya dan cita-cita pada saat dia makan dia berjalan. Pada dalam hati saya sudah 2 hari saya bertanya, Tuhan, saya mau bersaksi apa Tuhan? Bukan karena saya tapi saya mau muliakan nama Tuhan. Pada saat suami saya kasih lihat dia punya video berjalan di Singapura, tiba-tiba sebelahnya dia ada Konghucu, Nabi Dewi pakai lilin merah. Dan langsung saya kaget. Suami saya bilang, itu nabi kamu. Nabi kamu yang dulu, itu ada Nabi Dewi Konim. Langsung saya diingatkan Tuhan. Kesaksian itu yang aku butuh. Karena engkau mau menjadi berkat. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, saya dilahirkan dengan keluarga saya yang Buddha. Saya Konghucu, Tuhan datang pada saya melalui saya sering kerimbat rambut dan orang yang sering kerimbat rambut saya 2-3 kali dia datang menginjili saya. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara,
Saya mimpi Tuhan datang. Itu proses yang panjang. Bagaimana orang tua saya hari ini mungkin dengar. Dia usir saya, dia tidak berbicara kepada saya. Kalau kamu masuk Kristen, mama papa tidak akan sebut kamu sebagai anak. Kamu bisa pergi diskotik, gereja apapun kamu bisa selain Kristen. Tapi kalau Kristen jangan pernah kamu pergi. Saya nangis di depan papa saya sama mama saya. Karena mereka sering pukul kalau saya pergi gereja. Saya sembunyi kalau pergi gereja Kristen. Saya bilang, papa pergi nabi berdoa. Saya juga cari Tuhan. Saya mau mencari Tuhan yang hidup itu siapa. Tapi kenapa saya dilarang mencari Tuhan? Bukan saya yang mencari Tuhan datang pada hidupku dengan orang yang sama. Dalam mimpi. Dan juga saya tidak bisa bicara Bapak. Karena waktu habis endingnya Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya bisa berada di sini. Rangkuman saya yang pertama. Yang pertama, proses pembentukan dari Tuhan itu tidak instan Bapak Ibu. Butuh waktu, butuh proses supaya kita bisa melihat dan mengalami Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Penyediaan Tuhan yang selalu ada buat kita Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, jangan fokus dengan kelemahan kita, kekurangan kita. Andalkan Tuhan dengan kekuatannya yang supernatural. Yang keempat, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi mari bangkit dan melangkah maju. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.